Kalau dalam hadis Rasulullah mengatakan rafa'allahu bihi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Ya. Sekarang saya bekerja di tempat bekerja atau institusi yang sama sekali tidak ada hubungan dengan background pendidikan. Ya, barangkali seharusnya kalau tamat syariah atau tafsir ya minimal mengajar lah itu ya, mengajar apakah itu pesantren atau menjadi dosen di perguruan tinggi dan sebagainya. Tapi saat ini saya bekerja sebagai karyawan di salah satu BUMN yang bergerak di bidang konstruksi, Pak. Jadi pekerjaan sehari-hari adalah kontraktor sebetulnya. Jadi meskipun tidak mendapat gelar doktor, alhamdulillah masih ada tornya, Pak, tapi kontraktor ya. Ya, yaitu di PT Wijaya Karya Persero Tbk atau disingkat dengan Wika. Kantornya di Jakarta di daerah Cawang. Dan kebetulan saat ini ditugaskan sebagai kepala cabang Wika di Arab Saudi dan di Uni Emirat Arab. Ini yang ingin saya hadirkan kembali dalam majelis kita yang mulia ini. Betapa Allah Subhanahu wa taala benar dengan segala janjinya dalam Al-Qur'an. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Allah mengatakan, memerintahkan pada Rasulullah fastamsik. Fastamsik itu berpegang ya, berpegang teguh. Kalau kita analogikan ibarat orang tidak pandai berenang, Pak. Main-main di sungai, main mandi di sungai tapi tidak pandai berenang, tiba-tiba tercagui gitu kan. Nanti pacik tentu orang di sebelah tidak pandai berenang. Dipacik kuik-kuik kan begitu kan, Pak ya. Mungkin Bapak pernah dulu kejadian waktu ketek berenang, tercagui, ada orang di sebelah dipacik kuik-kuik kan. Tak dilapehan kan. Nah, begitulah kira-kira istamsik. Memegang dengan erat, memegang dengan kuat. Alladzi uhiya ilaika, yaitu Al-Qur'an. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Allah memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an ini. Berpegang teguh kepada ajarannya, berpegang teguh kepada syariatnya. Berpegang teguh kepada dalam perintah untuk membacanya, menghafalnya dan mentadaburinya. Ini perintah Allah kepada Rasulullah yang tentunya juga perintah kepada kita semua umatnya. Jadi ayat ini sudah sangat jelas dan tegas memerintahkan kita untuk apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini dan saat datang, apapun ujiannya, apapun cobaannya, maka tidak ada pilihan lain, kita tetap harus berpegang teguh kepada apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Wa innahu ladzikrul laka. Para ulama tafsir mulai daripada sahabat, tabi'in, secara jumhur ya, kebanyakan mentafsirkan kalimat ladzikrul laka ini adalah la syaraful laka atau la fakhrul laka. Kebanggaan, kemuliaan. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Karena Al-Qur'an ini akan menjadi kebanggaan kita, syaraf, kehormatan bagi kita pada engkau ya Rasulullah, wa liqaumika, dan begitu juga bagi kaummu, baik yang pada saat itu hidup bersama Rasulullah dan tentunya yang beriman dengan beliau sampai hari kiamat. Kita tentu yang hadir di sini semua adalah insan atau pegiat Al-Quran. Ada yang dari kecilnya memang bersama Al-Quran. Ini yang saya ingin cerita, Pak. Betapa Al-Quran ini memang menjadi sesuatu yang mengangkat derajat dan martabat kita di dalam kehidupan. Dalam hal apa saja. Dalam hal sosial, dalam hal ekonomi. Betul tidak, Pak? Saya dulu waktu kecil termasuk yang agak bandel, Pak. Ya, biasalah bandel-bandel anak kecil itu, Pak ya. Disuruh baca Quran oleh orang tua. Dulu saya waktu kecil belajar di rumah Pak Haji Raffles tahun-tahun 90-an nih. Tapi setiap disuruh oleh orang tua ke sana banyak akal gitu. Kadang pakaian bandoan gitu kan. Bandoan alasan tidak ada baju ke kasinan. Tapi namanya orang tua di gigi ya, pergi ke sebelah dipinjaman baju kawan supaya tetap pergi mengaji ke rumah Ustaz Haji Raffles. Dan akhirnya waktu itu memang buah tangan daripada didikan seorang guru
dan kegigihan orang tua, akhirnya mulailah nampak prestasi di bidang Al-Quran. Lalu alhamdulillah Pak, memang untuk hadir di MTQ setelah 23 tahun baru hari ini Pak. Baru hari ini. Tapi sebetulnya dulu sudah pernah lama di dunia MTQ dari tahun 89 sampai 98. Alhamdulillah pernah dulu mendapat juara tingkat anak-anak, tingkat sumbar, tingkat remaja, tingkat sumbar di MTQ di Sari Lama Pak. Di 50 kota, Tanjung Pati ya tahun 91. Kemudian tingkat remaja di Padang. Juara 1 di MTQ 97 ya Pak. Dan waktu juara di Padang Pak, waktu juara anak-anak di 50 kota itu umur baru 12 tahun. Sementara menunggu MTQ nasional tahun 94 masih 2 tahun lagi kan. Akhirnya oleh Pak Haji Raffles saya disuruh menghafal juz amma Pak. Waktu itu belum hafal juz amma. Akhirnya saya hafal Pak. Dan tiba-tiba waktu itu karena menunggu MTQ kan ada seleksi nasional. STQ nasional tahun 93 diadakan di Jakarta. Dan waktu itulah pertama kali Sumatera Barat mendatangkan pelatih atau peseleksi dari Jakarta. Yang biasanya dari daerah, dari Sumbar saja, tapi saat itu didatangkan dari Jakarta. Pertama kali Ustadz Profesor Dr. Said Agil Munawar dan Ustadz Ahmad Muhajir dan para guru yang lain dari Jakarta diundang ke Sumatera Barat untuk menentukan siapa yang akan dipilih untuk berangkat ke STQ nasional di Jakarta. Nah, waktu itu memang saya bukan hasil MTQ untuk bidang 1 juz dan tilawah. Tapi karena juara 1 di bidang tilawah, akhirnya disuruh menghafal juz amma, akhirnya diikutkan seleksi Pak. Ya, memang banyak yang protes waktu itu. Karena calon kuat memang waktu itu saudara saya, Dr. Beni Firdaus, barangkali kita tahu ya Pak ya. Beliau juara 3 di Jogja di MTQ nasional sebelumnya, tahun 90. Dan memang beliau yang dikader untuk, dan waktu itu sudah juara 3. Artinya kalau diikutkan lagi di 94, insya Allah juara 1. Tapi sayang waktu itu saudara beliau dalam keadaan peralihan, peralihan suara, sehingga ketika baca tilawahnya itu suaranya itu udah berat Pak. Sementara saya waktu itu masih anak-anak, belum sedikit lagi menjelang masa puber gitu, masa peralihan suara. Akhirnya karena faktor suara tadi, ya hafalan memang masih agak jarang-jarang kain waktu itu Pak. Tapi yang namanya hafalan masih bisa dikejar, tapi kalau suara kan tidak bisa. Akhirnya pelatih dari Jakarta memutuskan untuk menunjuk saya mewakili Sumatera Barat di STQ nasional di Jakarta tahun 93 Pak. Banyak yang protes Pak, mulai dari para Pemda, para guru. Namun karena sudah diputuskan apapun pilihan daripada penseleksi dari Jakarta itu yang harus diikuti. Akhirnya saya berangkat bersama kafilah yang lain, dan alhamdulillah dengan izin Allah, ternyata waktu itu Allah kasih kesempatan mendapatkan juara 1 tilawah 1 juz dan tilawah dan tambah 1 juz hafalan Al-Quran. Dan waktu itulah memang prestasi yang terbaik yang didapatkan oleh Sumatera Barat. Selain MTQ nasional kemarin, Sumatera Barat mendapat ranking ketiga secara nasional karena ada beberapa yang juara waktu itu. Nah, dari situlah Bapak yang saya muliakan, bermula cerita saya tentang bagaimana Al-Quran ini mengangkat derajat dan martabat kita dalam kehidupan. Alhamdulillah juara nasional, kemudian mendapat hadiah naik haji waktu itu. Umur 14 tahun, berangkat haji bersama Buya Muklis. Mana ada Muklis? Ya. Waktu itu berangkat haji bersama Buya Muklis tahun 94, umur 14 tahun atau kelas 2 sanawiyah. Kemudian lanjut lagi, ikut lagi musabaqah, seterusnya, dan terakhir juara di Bali. STQ nasional 5 juz dan tilawah. Juara 2 kebetulan waktu itu Pak. Nah, kemudian saya masuk ke MAPK Kota Baru Pandang Panjang, dan saat itu kebetulan lulus tes ke Al-Azhar. Namun pada waktu itu tahun 98 kan krismon ya Pak. Krismon dolar sampai 16.000. Ya, sementara kita harus menyediakan uang 2.000 dolar waktu itu. Nah, akhirnya saya meminta proposal lah Pak ke Pemda, Kota Madia, ke tingkat 1, kemana-mana, dengan modal prestasi tadi. Karena juara di Bali, akhirnya oleh gubernur diberi uang 10 juta waktu itu. Berangkatlah. Sisanya saya jalan ke MUI, ke Semen Padang, ke semua. Dan alhamdulillah berangkatlah ke Al-Azhar. Itu masih hubungannya dengan Al-Quran.
Kemudian selesai di Al-Azhar tahun 2003 saya berangkat jadi petugas haji. Namanya TEMUS, Pak, Tenaga Musliman Haji dari kalangan mahasiswa. Ya, barangkali kawan-kawan yang alumni Timur Tengah semuanya sudah pernah TEMUS. Tahun 2003 saat itu yang menjadi Amirul Hajj adalah kebetulan sekali adalah guru kita yang melatih kita dari kecil, yaitu Bapak Said Agil Hussein Al-Munawwar. Dan saya kebetulan ditugaskan menjadi musyrif atau pemandu rombongan Amirul Hajj di Maktab Haji Mekah. Padahal saya sudah sekian tahun tidak pernah berhubungan dengan beliau. Dan saat itu saya datangi beliau, saya kenalkan diri, dan beliau masih ingat, Pak. Nah, gimana Rahimul, kata beliau. Sudah selesai S1-nya? Sudah, Ustaz, insya Allah mau S2. Mau S2 di mana? Lanjut di Mesir? Tidak, Ustaz. Saya bilang S2 di Mesir itu sangat berat. Masuknya mudah, keluarnya susah minta ampun. S2 aja bisa sampai 8 tahun gitu. Kemudian beliau mengatakan, sudah, nanti selesai haji pulang ke Jakarta, temui saya di kantor. Insya Allah nanti ada peluang beasiswa ke negara lain akan saya bantu. Akhirnya saya pulang, Pak, dan saya datang ke Jakarta yang saat itu menjadi Direktur Bimas Islam, Pak Dr. Yusnar Yusuf Rangkuti, yang saat ini juga menjadi hakim. Akhirnya alhamdulillah waktu itu saya diberikan jatah untuk mengisi salah satu peluang beasiswa ke Tunisia. Mulanya ke Tunisia. Ditunggu 3 bulan, 4 bulan tidak berangkat-berangkat, tiba-tiba datang panggilan untuk berangkat ke Aljazair. Nah, disitulah saya akhirnya berangkat, kuliah S2, dan sempat lanjut S3 di Aljazair, dan bahkan sampai tinggal di Aljazair selama 10 tahun, Pak. 10 tahun kuliah, bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Aljazair selama 4 tahun, dan bekerja di perusahaan tempat saya bekerja sekarang selama 3 tahun. Kalau kita tarik benang lurusnya kembali kepada Al-Quran, tidak? Semua kembali kepada Al-Quran tadi. Karena juara MTQ, 1 juz tilawah. Kemudian belum berakhir di sana, Pak. Nyambung, balik ke Indonesia, kembali bekerja di perusahaan tadi yang saya sebutkan, di PT Wijaya Karya sampai hari ini. Dan alhamdulillah, setelah sekian lama, saya merindukan kembali kepada suasana seperti ini. Setelah 23 tahun Allah takdirkan kembali bersama bapak-bapak, para qurra, para hafazah, para muqri'in, mufassirin yang sudah sangat lama saya rindukan. Jadi kemarin sebetulnya saya tidak termasuk salah seorang daftar Dewan Hakim yang dicalonkan. Namun karena seperti kita ketahui ada di antara guru kita yang sakit, ada yang berhalangan berangkat ke Korpri, akhirnya kekurangan, dan saya dipanggil dan dicalonkan untuk menjadi hakim. Dan karena dianggap memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang tahkim yang diminta, akhirnya saya sekarang hadir bersama Bapak dan para hadirin yang dimuliakan Allah di sini. Intinya Bapak yang dimuliakan Allah, benarlah tadi yang Allah katakan, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Al-Quran ini betul-betul akan menjadi syaraf bagi kita, kebanggaan bagi kita. Kita ingat-ingatlah, Pak, betapa Al-Quran ini telah banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan kita. Dalam segala hal, bahkan dalam sisi material sekalipun. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Namun yang terakhir, ini yang paling penting untuk kita tadabburi, kita renungkan, karena ayat ini diakhiri oleh Allah dengan sebuah kalimat. Allah mengatakan wa saufa tus'alun. Wa saufa tus'alun. Kamu semua, kata Allah, akan ditanyai nanti di akhirat tentang apa yang telah diberikan kepada kamu berupa nikmat Al-Quran itu tadi. Apakah Al-Quran ini telah kita baca dalam kehidupan kita? Apakah Al-Quran ini telah kita hafal? Apakah telah kita tadabburi? Apakah telah kita amalkan? Dan yang terakhir, apakah kita sudah bertahkim dengan Al-Quran ini? Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Itu sudah diramalkan oleh Rasulullah, oleh Allah, disampaikan kepada Rasulullah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Semua kita, Pak, yang hadir di ruangan ini, di masjid ini, kena kepada ayat ini, Pak. Kalau kita hujratul Quran itu kan ada 5. Hujrah min haitsul qiraah, hujrah min haitsu al-tadabbur, hujrah min haitsu al-hifz, hujrah min haitsu al-amalu bih, wa hujrah min haitsu
tahkimu bi syari'ati. Semua kita alhamdulillah sudah membaca Al-Quran, tapi apakah kita sudah mentadabburi apa yang kita baca? Semua kita mungkin sudah membaca dan mentadabburi, tapi apakah kita sudah menghafal Al-Quran itu sendiri? Ya, alhamdulillah yang hadir kita semua para hafazah Al-Quran. Namun yang keempat, semua kita sudah membaca, mentadabburi, menghafal, tapi apakah semua kita sudah mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran ini dalam kehidupan kita? Kalau jawabannya na'am, 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 dan na'am, maka yang terakhir masih ada PR besar kita, Pak. Apakah kita sudah bertahkim dengan Al-Quran ini? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Ada 2 atau 3 ya, Pak. Nah, ini PR besar kita, Pak. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya muliakan Allah. Intinya semua kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis sahih insyaallah, bahwasanya ada 3 golongan nanti yang pertama akan dicampakkan ke dalam surga, ke dalam neraka, maaf. Dan ini yang penting menjadi tazkirah bagi kita semua. Yang pertama, orang yang mati syahid. Dari golongan orang yang mati syahid dicampakkan yang pertama ke dalam api neraka. Rajulun ustushhida, ya, seorang laki-laki yang mati syahid, fa'arrafahu Allahu bini'amihi. Kemudian Allah sebutkan di hadapannya nikmat-nikmatnya. Fa'arifaha. Kemudian dia tahu dan mengakui nikmat itu. Kemudian Allah mengatakan, "Famadza amilta?" Famadza amilta biha atau fiha. Kata Allah, kemudian atas nikmat-nikmat tersebut apa yang telah kamu lakukan? Maka kata dia, saya telah berperang di hadapan Allah, berperang di jalan Allah, membunuh sekian orang, dan setelah sampai saya mendapatkan syahadah. Tapi apa kata Allah? Kadzabta. Kamu bohong. Kata Allah, sesungguhnya kamu berjihad cuman untuk dikatakan bahwasanya kamu meninggal sebagai syahid. Itu golongan pertama. Insya Allah kita tidak termasuk di sana. Meskipun kita berandai-andai kita menjadi seorang syuhada, seorang mati syahid tentunya. Kemudian yang kedua, ini syahid al-maqam. Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang laki-laki atau kaum yang belajar ilmu dan mengajarkannya, wa qara'a al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an, al-qari, al-muqri'in. Kemudian didatangkanlah seluruh nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Ya, kitalah yang hadir di sini, Pak. Betapa banyak nikmat Allah yang telah kita rasakan melalui Al-Quran ini, melalui MTQ ini misalkan. Betapa banyak kenikmatan, keberhasilan, materi yang telah Allah berikan kepada kita melalui Al-Quran ini. Bahkan pada hari ini, Pak, insya Allah nih kita di samping mendapatkan ajrun, fiha ujrah aidan insya Allah. Ya, ada penelitian nggak sini, Pak? Ya, ajrun itu sudah pasti, Pak, pahala insyaallah lil mukhlisin tentunya. Tapi fi ujrah aidan insyaallah. Az-zarf fiha arqam yani. Aduh, naturanya insyaallah. Nah, barang konya wana tahu. Ya, tapi itu kan boleh saja kan. Kemudian orang tadi didatangkan kepadanya seluruh nikmat Allah tadi. Kemudian ditanya, "Famadza amilta biha?" Apa yang kamu apa yang kamu perbuat dengan seluruh nikmat tersebut? Dia mengatakan, saya dulu di dunia belajar ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Kemudian kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu dulu belajar ilmu, kuliah, S1, S2, S3, sampai profesor, semata-mata karena ingin dikatakan kamu seorang yang alim. Ya. Wa qad qila, telah dikatakan, dipanggil orang doktor, tanggung sana hati kan. Mak Akhi lah. Kamu lupa apa yang doktor, Mak Akhi, betul enggak panggil doktor ya? Oh, kan sekaman panggil doktor, lo kan caya punya. Tapi namanya manusia itu kan hubbul jah, itu kan sesuatu yang tabiah gitu ya. Kemudian waqad qila, kemudian ya ini syahidnya, Pak. Kepada yang muqri'in tadi, saya dulu baca Al-Qur'an. Waqad qila anaka qari, gitulah gimana. Qari, di mana-mana kita disebut orang qari, dipanggil orang baca Al-Qur'an. Tapi kata Allah, kadzabta, kamu telah berbohong. Dulu kita di dunia, kamu di dunia, kata Allah, kemana-mana baca Al-Quran. Ya, banyak faktornya, Pak. Ada yang karena mencari amplop, ya, dipanggil jadi qori, membaca Al-Quran, nanti bayang, barang amplop. Jadi juri MTQ, nanti diundang dek Pemda, dan banyak pitinya, nanti lain yang kurang pitinya, nama dipilih aku.
Ya kan? Sampai kepada panjang. Artinya Bapak Ibu sekalian, faqad qil kata Allah, dan telah dikatakan kamu seorang qari, seorang alim, seorang doktor, seorang profesor, lakin kadzabta, maka masuklah dia dalam neraka. Dan yang terakhir yang orang yang diberikan harta dan dia berinfak, namun ternyata semua itu dilakukan dengan riya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan Ibu yang saya muliakan, inilah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, meskipun tidak dengan cara yang sistematis. Poin yang ingin saya sampaikan adalah kita semua telah ditinggikan derajat kita oleh Allah. Rafa'allahu bihi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah tinggikan makam kita daripada kebanyakan makhluk yang lain. Kalau namanya qori, kalau tiba orang sedang duduk, mana pirang tuh. Apalagi yang hafiz gitu kan. Apalagi dia seorang alim lagi, mufassir, Masya Allah. Ya. Allah tinggikan derajat kita, maka poin yang terakhirnya yang harus kita ingat di ujung ayat itu, fasaufa wa saufa tus'alu. Ingat-ingatlah diri kita menjadi ahlul Quran, tapi seberapa banyak sudah kita amalkan Al-Quran ini? Seberapa banyak sudah kita baca? Karena maaf Pak, kadang-kadang kita akui aja lah, saya juga begitu. Namanya Wak Qori, tapi kadang-kadang baca Quran itu, ya jujur aja lah, kadang 1 juz tidak baca sehari, kan gitu. Kadang setengah juz pun nggak kebaca dalam sehari, kan gitu. Kadang-kadang nggak baca Quran, karena sibuk kan. Jadi qori, jadi hakim, jadi juri, bahkan Quran tersendiri tak baca gitu. Kan gitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini semata-mata tazkirah bagi diri saya al-faqir, ad-dhaif, al-'asi sendiri, dan bagi kita semua yang hadir pada majlis yang mubarak ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang istiqamah dalam Al-Quran ini dan dimatikan oleh Allah dalam husnul khatimah, dalam keadaan menjadi ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.